APBN 2017 itu mencapai 2080,5 triliun yang ada di kementerian dan lembaga dan juga ditransfer ke daerah. Pesan saya, satu, jangan ada yang dikorupsi Rp1 pun dari APBN kita untuk 2017. Karena ini duit gede banget. 2.000 lebih triliun anggaran APBN. Jangan ada Rp1 pun yang dikorupsi. Itu kata Presiden Jokowi. Realistis tidak sih? Ya, kurang realistis menurut saya. Kurang realistis. Takut disalahpahami pula apa yang disampaikan Presiden. Apa misalnya? Ya nggak boleh dikorupsi Rp1. Kira-kira begitu. Lebih dari itu boleh begitu boleh ya? dari itu. Jadi menurut saya memang harus ada pembenahan sistem. Jadi kalau tadi kita bicara pungli misalnya, itu kan dalam rangka untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara kan. Dan itu memang membentuk saber itu, iya, sapu bersih. Iya, itu sesuatu inisiatif yang harus kita hargai, kita apresiasi. Akan efektif? Menurut saya memang itu akan memberikan apa ya istilahnya seperti tadi OTT juga itu ya mirip-mirip OTT ya, itu akan memberikan dampak kepada apa namanya masyarakat maupun penyelenggara negara. Dan saya sudah rasakan juga ada perubahan Pak Cahyo dalam pelayanan publik di tingkat kelurahan. Ya, dan di situ ada spanduk-spanduk, ada poster yang mengingatkan warga untuk tidak memberikan apapun kepada petugas. Dan juga petugas saya lihat pelayanan juga bagus. Jadi memang benar-benar saya lihat sudah perubahan. Di mana ini? Di kelurahan tempat tinggal saya. Di Jakarta? Ya, di Jakarta. Jadi saya lihat memang sudah banyak perubahan. Dan karena itu memang tim Satgas soal pungli ini memang harus kita apresiasi. Tapi jangan sampai kemudian menjadi satu gerakan yang instan gitu loh. Ya, instan. Jadi sikit-sikit kita instan. Bentuk tim ini, bentuk tim itu dan sebagainya. Tapi nggak pernah selesai. Tidak tahu kita bagaimana mendanainya. Sama seperti misalnya ketika Presiden mendengar keluhan para kepala daerah bahwa mereka takut dikriminalkan oleh aparat penegak hukum sehingga kemudian penyerapan anggaran menjadi berkurang. Akhirnya kemudian Presiden meminta kepada Jaksa Agung membentuk TP4 ya, kemudian di daerah TPD, T4D. Tapi dari mana anggaran ya? Dari mana jaksa itu kemudian mengawasi itu, merencanakan dan sebagainya. Nah, saya pikir memang ketika Presiden kemudian meminta ini diawasi, tapi juga negara juga jangan lupa, jangan abai untuk membiayai ini semuanya begitu. Kalau enggak nanti terjadi ya deal di lapangan sehingga kemudian ya apa yang kita inginkan tidak akan pernah terwujud begitu loh. Tanggapan Anda Mas Uceng? Iya, yang paling pertama kan pungli ini bukan hal yang sepele. Pungli ini punya tipologi yang berbeda-beda nih. Pungli di wilayah Kementerian Perhubungan, wilayah Kemendagri, itu berbeda-beda. Yang ketiga, pungli ini sejauh mana magnitudenya bisa dipikirkan oleh bagaimana memberantasnya. Misalnya kalau pungli di wilayah perhubungan, misalnya kalau orang truk kelebihan muatan, itu kan berkaitan bukan hanya sekedar pada polisi di sepanjang jalan yang mengatur itu, tapi berkaitan juga dengan Kementerian Perhubungan khususnya jembatan timbang misalnya. Berkaitan pula dengan pengusaha yang punya pragmatisme untuk mengatakan masukin aja barangnya ke dalam satu truk, jalankan gitu. Jadi ada banyak nih. Nah, yang ketiga memang harus dipikirkan resepnya, yang itu yang saya bilang tadi, tipologinya harus dipikirkan dengan detail dan resepnya barangkali tidak bisa keluar dalam satu resep tunggal yang bisa dipakai untuk semua sektor. Bayangan saya misalnya kalau kita berpikir untuk menyapu bersih pungli di wilayah pelayanan publik, lamanya pelayanan publik, maka misalnya memikirkan model fast track, model cepat yang membayar lebih. Itu menarik, tapi isunya nanti akan berubah menjadi isu ketidaksamaan perlakuan antara orang yang punya uang dengan yang tidak punya uang. Nah, yang begini-begini memang harus dipikirkan karena memberantas pungli, bayangan saya itu seperti menarik rambut dalam tumpukan tepung. Ditariknya memang harus berhati-hati karena kalau enggak yang terserak malah tepungnya. Artinya Cuma kalau kita bicara korupsi dalam skala yang paling real, yang paling dirasakan masyarakat, ini kan salah satu bentuknya kan Pak Agus. Ini salah satu hal yang memang kemudian sangat berdampak pada kita sehari-hari apapun yang kita lakukan. Makanya bergantung betul dengan cara kerja tim saber pungli, ya. Persis dalam kapasitasnya sampai dia mau menyelesaikan apa. Apakah saber pungli hanya bersifat mengumpulkan, ataukah kemudian dia sampai menganalisis, sampai dia keluar dengan resep
Yang bayangan saya resepnya KPK aja sering dicuekin, apalagi kalau resep